Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Zotero. Ini dia Zotero yang sudah diinstal, di mana pada video sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana cara instalasi Zotero. Silakan untuk dilihat pada video sebelumnya. Adapun cara menggunakan Zotero ini sangat mudah. Yang pertama kita harus buka dulu Zotero-nya. Ya, misalnya dalam kalau ini sudah ada di sini ya, saya buat sebagaimana pada video-video sebelumnya juga saya telah jelaskan tentang cara membuat scope-scope ataupun library di Zotero. Tapi pada kali ini saya akan membuat uh, contoh library atau folder-folder library atau new collection di dalam Zotero. Jadi Zotero ini berguna untuk membuat sebagai perpustakaan referensi dari tulisan Anda tentunya di Microsoft Word. Jadi misalnya saya ingin membuat koleksi dengan judul jurnal lokal misalnya, atau misalnya pendidikan. Jadi nanti koleksi ini akan kita isi dengan buku-buku pendidikan. Kalau secara langsung misalnya kita tuliskan, misalnya saya ingin membuka salah satu tulisan ya. Dalam hal ini ada saya punya tulisan misalnya di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat referensi di sini, jadi tadi Zotero-nya sudah terbuka seperti ini, diminimaliskan saja. Jadi kita langsung edit seperti ini. Jadi kita pilih Chicago Manual Style. Kemudian kita oke. Kita ketikkan misalnya sini. Nah, misalnya di sini ada kesejahteraan psikologi yang sudah ada misalnya. Jadi untuk membuat halamannya cukup misalnya kita klik di sini, ada page di sini. Mungkin kalau misalnya dia volume yang mau kita buat misalnya volume 1. Ya, kita tambah lagi misalnya dia di halaman misalnya 67. Kemudian setelah selesai seperti ini kita enter. Maka di bawah ini akan muncul seperti ini. Nah, ini kan seharusnya kita buat HLM gitu ya. Jadi kita bisa edit. Misalnya kita buat di sini. Kita buat di sini. HLM. Seperti ini. Ya. Jadi sudah muncul halaman di sini. Nah, itu dia salah satu cara untuk menambahkan footnote. Jadi kalau misalnya kita mau bikin lagi dengan judul yang sama, misalnya kita tambah lagi di sini. Tetapi dia itu berbeda halaman, misalnya HLM 20 misalnya. Enter lagi, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, kalaulah misalnya kita mau menambah dengan yang lain, misalnya kita tambah di sini misalnya ini ada footnote-nya. Jadi kita tambah seperti ini ya, dengan yang lain lagi.
misalnya yang ini kita pakai, kemudian halaman jangan lupa 23 misalnya, enter. Ya, kita ulang lagi, masih salah. Misalnya yang ini kita pakai halaman 8, enter, enter. Jadi misalnya jadi seperti ini ya. Nah, di akhir dari pembuatan ini maka akan muncul kita ingin menampilkan bibliografi atau daftar isi atau daftar pustaka. Nah, dimana sebelumnya kalau untuk membuat daftar pustaka itu kan misalnya kita copy dulu, baru kita pastikan di sini. Jadi kalau melalui Zotero ini maka secara otomatis dengan mengklik ini. Coba saya zoom, nah kita klik seperti ini yang itu, kemudian kita klik ini, maka secara otomatis akan muncul seperti ini ya, sudah tertata rapi. Nah, itulah dia tadi. Kalau misalnya citationnya tidak kita ganti, kita tinggal klik documentation, misalnya kita buat yang Elsevier, maka secara otomatis semua nanti akan menjadi Elsevier seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya citationnya itu kita ganti lagi, misalnya Chicago Note aja, maka secara otomatis dia akan muncul jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya, bisa kita lihat. Kembali lagi ya. Nah, itulah dia tadi cara membuat referensi yang di sini. Bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah ini misalnya mau kita tambah dan ini sudah ada semuanya, maka misalnya kita tambah di sini, kita tambah lagi dengan mengklik yang ini tadi ya, add and edit citation-nya itu, maka di sini misalnya kita buat jurnal ya, di situ ya. Kita buat jurnal. Ya, misalnya kita pilih yang faktor remaja. Kemudian kita klik di sini untuk halaman LM 45. Kemudian kita enter lagi. Hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ada lagi. Ya. Kemudian kita tambah lagi misalnya di sini dengan referensi yang berbeda. Bisa kita tampilkan. Misalnya di sini kita buat ya, ada 3 ya. Nah, di sini kita buat referensinya seperti ini. Maka nanti kalau misalnya kita tambah baru, maka secara otomatis akan muncullah di sini daftar pustaka yang seperti ini ya. Kita lihat daftar pustakanya sudah tercover dengan baik ya. Kira-kira seperti itulah dalam membuat menggunakan Zotero itu secara ringkasnya. Nah, itulah tadi dimana saya sudah menggunakannya dengan buku-buku yang sudah ada. Nah, demikianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat penggunaan Zotero ke depannya. Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.